Mungkin membaca waktu bukan soal menghitung panjangnya, tapi menyadari kedalamannya. Karena waktu yang lama belum tentu berarti, dan waktu yang singkat belum tentu sia-sia. Yang membuat waktu hidup bukanlah durasi, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita masih bisa memaknai, masih bisa belajar, masih bisa mengucapkan terima kasih pada detik yang belum berlalu. Mensyukuri saat ini. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini bukan sekedar tentang hitungan detik. Ini tentang kesadaran bahwa hidup ini hanya sekali. Dan yang sia-sia bukan hanya karena pendeknya waktu, tapi karena panjangnya penyesalan. Di ruang kecil, yaitu di sini dan sekarang. Disitulah waktu yang benar-benar bernyawa. Karena lamanya waktu belum tentu berarti. Dan waktu yang singkat belum tentu sia-sia. Yang membuat waktu hidup adalah kesadaran, bukan durasi. Jadi, ketika hari ini kita masih sempat membuka mata, masih bisa merasakan udara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Demi masa, gue teringat akan puisi lama, entah tahun berapa. Baiklah, sebuah puisi pendek yang berjudul Waktu. Waktu begitu rakus melahap usia kita. Oke, kita mulai bercerita tentang waktu. Demi masa. Demi masa. Demi masa bukan sumpah tentang waktu, tapi peringatan tentang makna hidup. Kita hidup di zaman di mana semua orang sibuk menghitung waktu, tapi sedikit yang benar-benar memaknainya. Kita pasang jam dinding, kalender, dan target waktu di kepala kita. Semakin pandai kita mengatur waktu, seakan-akan semakin jauh dari hidup itu sendiri. Berlari tanpa tahu ke mana arahnya. Merasa beribadah tanpa rasa, bekerja tanpa merasa. Apakah kita menyebutnya produktif? Padahal hanya sedang terburu-buru menuju kehampaan. Dan ketika hari berlalu, dengan bangga, seakan-akan tidak menyia-nyiakan waktu. Sebuah pengakuan diri. Padahal justru itulah bentuk penyanyian paling halus, menukar kesadaran dengan kesibukan. Waktu dan nama-nama yang kita ciptakan. Ada banyak kata yang mencoba menjelaskan sesuatu tentang waktu. Masa, kala, saat, detik, tempo, dan zaman. Semuanya terdengar akrab, seolah-olah mudah kita pahami. Terkadang, semakin kita mencoba memegangnya, waktu justru semakin licin. Seperti pasir yang lolos dari sela jari, dia tak pernah bisa digenggam. Mungkin, disinilah awal dari kesombongan manusia. Memberi nama pada sesuatu agar terasa bisa dikendalikan. Padahal, waktu tak pernah tunduk pada nama, kalender, atau jam buatan manusia. Ia tetap mengalir diam-diam, tanpa perlu penjelasan. Kita hanya menandainya, bukan memilikinya. Semakin pandai mengukur, semakin hilang makna. Manusia sampai ribuan tahun berbicara tentang waktu. Menulis teori, membuat jam, menandai kalender, memisahkan hari dari malam. Ironinya, semakin pandai kita mengukur waktu, semakin kita kehilangan maknanya. Lihatlah, kelompok orang yang merasa paling menyadari waktu. Yang hidup dari jadwal ke jadwal, ritual ke ritual, yang merasa setiap detik
harus berguna, padahal mereka tidak benar-benar hidup di dalamnya. Ada yang tekun berdoa tepat waktu, tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Ada yang berlari ke mimpi kesuksesan, padahal tak tahu untuk apa ia bergegas. Kita sibuk menghitung waktu yang terlewat, tapi lupa menghidupinya di dalam diri. Dan dalam kesibukan menjadi taat waktu, justru kehilangan rasa hidup di dalam waktu itu sendiri. Masa lalu, masa depan, dan detik yang mati. Kita sering menyebut masa lalu, namun tak benar-benar belajar darinya. Kita berharap pada masa depan, tapi lupa bahwa waktu yang benar-benar hidup hanyalah saat ini. Masa lalu sering jadi tempat persembunyian, tempat bersembunyi dari kesalahan, atau tempat kembali mencari kebenaran. Sementara masa depan jadi pelarian, tempat kita menaruh semua harapan yang belum tentu kita gapai. Dua-duanya adalah bayangan, yang satu sudah padam, yang satu belum menyala. Dan kita berjalan di antaranya, tanpa benar-benar melihat cahaya saat ini. Sekarang, satu-satunya waktu yang hidup. Menit yang baru saja berlalu sudah menjadi kenangan. Dan detik yang barusan lewat sudah menjadi sejarah. Ia mati dalam sekejap, tak bisa diulang, tak bisa ditebus. Sedangkan masa depan, yang sering kita kejar dengan cemas, belum tentu sempat kita datangi. Satu-satunya waktu yang benar-benar hidup, ya sekarang ini. Bukan kemarin, bukan besok, tapi saat ini ketika napas masih terasa dan kesadaran masih menyala. Bisakah kita betul-betul hadir dalam hidup yang sedang berlangsung? Ataukah kita hanya lewat seperti penonton di panggung sendiri, yang sibuk mengingat dialog tapi lupa menikmati cerita? Dua bayangan dan keheningan di tengahnya. Kita hidup di antara dua bayangan. Masa lalu yang menahan dan masa depan yang menipu dengan harapan. Bayangan pertama menakut-nakuti kita dengan penyesalan. Bayangan kedua menipu kita dengan janji. Nanti kita akan bahagia berkumpul di suatu tempat. Seperti dia punya cara lain untuk menghidupkan kesadaran. Dan di antara keduanya, waktu sebenarnya memanggil. Hai bro, hadirlah di sini. Hidupmu sedang terjadi saat ini, detik ini, dan sekarang bro. Waktu bukan angka, tapi irama. Waktu bukan hanya angka di jam dinding. Ia punya wujud lain. Masa yang membawa kenangan. Kala yang menyimpan perubahan. Detik yang menentukan nasib. Tempo yang memberi irama hidup. Dan zaman yang menulis sejarah manusia. Setiap bagian adalah pantulan perjalanan tentang bagaimana kita hadir, bukan sekedar berjalan. Tentang bagaimana kita memberi makna, bukan sekedar menunggu. Membaca waktu, menyadari kedalaman. Mungkin membaca waktu bukan soal menghitung panjangnya, tapi menyadari kedalamannya. Karena waktu yang lama belum tentu berarti, dan waktu yang singkat belum tentu sia-sia. Yang membuat waktu hidup bukanlah durasi, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita masih bisa memaknai, masih bisa belajar, masih bisa mengucapkan terima kasih pada detik yang belum berlalu. Mensyukuri saat ini. Di antara dua keheningan. Mungkin membaca waktu adalah belajar hidup di antara dua keheningan. Keheningan sebelum kita lahir, dan keheningan setelah kita tiada. Di ruang kecil, yaitu di sini dan sekarang. Disitulah waktu yang benar-benar bernyawa. Dan selama ini kita menyadari itu. Setiap detik yang lewat bukan lagi hilang, melainkan menjadi bagian dari keabadian. Demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini bukan sekedar tentang hitungan detik. Ini tentang kesadaran bahwa hidup ini hanya sekali. Dan yang sia-sia bukan hanya karena pendeknya waktu, tapi karena panjangnya penyesalan. Waktu bukanlah sekedar garis lurus dari lahir menuju mati. Ia adalah cermin yang memantulkan bagaimana kita hidup di antaranya. Mungkin membaca waktu bukan soal menghitung panjangnya, tetapi menyelami kedalamannya. Karena lamanya waktu belum tentu berarti, dan waktu yang singkat belum tentu sia-sia. Yang membuat waktu hidup adalah kesadaran, bukan durasi. Jadi, ketika hari ini kita masih sempat membuka mata, masih bisa merasakan udara, dan masih bisa diuyup kopinya, masih mampu memikirkan makna, disitulah sebenarnya waktu sedang memberi kita kesempatan terakhir untuk hidup. Demi masa, bukan sumpah tentang waktu, tapi peringatan agar kita tidak mati sebelum ajal tiba. Karena yang benar-benar hidup adalah mereka yang sadar sedang hidup sekarang, saat ini, dan detik ini. Kalau waktu adalah napas kehidupan, maka semesta adalah tarikan dan hembusan. Demikianlah, terima kasih sudah mampir sampai selesai. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya.